Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Rameria Borupardede dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu hari ini. Saat kami membuka dan mendengarkan firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti pesan-Mu dan dapat melakukannya. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai 31. Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manna-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang Kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka menyebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau
menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit. Lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu, Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita, yaitu ayat 27. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka, yang menyesakkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Pembuangan umat Israel dan menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Seringkali dianggap itu adalah perlakuan Tuhan yang kejam. Namun orang tidak melihat apa maksud Tuhan di balik dari tindakannya itu. Tuhan ingin Israel belajar menjadi umat yang setia dan taat, bukan untuk memusnahkan mereka. Tuhan tetap memelihara mereka. Namun sayangnya, berkali-kali Israel melakukan ketidaksetiaan itu. Bangsa itu melupakan pemeliharaan Allah, memberontak dan menolak hukum-Nya. Kebebasan yang diberikan Tuhan seringkali disalahgunakan. Renungan ini menyoroti siklus pemberontakan manusia dan kesetiaan Allah yang tak berubah. Walaupun umat Israel berulang kali berdosa, menerima kesesakan, namun saat berseru, Allah memberi karena kasih sayang-Nya. Renungan ini mengajarkan bahwa kesesakan adalah teguran untuk bertobat, dan belas kasihan Allah lebih besar dari kegagalan yang bangsa Israel lakukan. Jangan menunggu sampai kesesakan datang untuk mengingat Tuhan. Kasih Tuhan tidak seperti kasih manusia yang mudah hilang karena kesalahan orang lain. Tuhan setia, meskipun kita sering gagal. Dalam kasih-Nya, Tuhan terus memanggil kita. Apakah kita terus berontak? Tuhan setia kepada kita.
kita juga harus setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita menjadi umat Kristen yang selalu setia dan selalu bergumul dengan Tuhan di setiap persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum kami menutup dengan doa, kami akan bernyanyi dari buku ND HKBP 461 ayat yang pertama. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Tuhan terus berbicara dan menegur kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang tumbuh, berakar, dan berbuah hingga kami memperoleh kehidupan dari Tuhan. Mampukan kami untuk selalu setia mengikut-Mu dalam susah dan senang. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul oleh karena penyakit, bergumul karena kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong mereka dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Bibelfro Rameria Boru Pardede dengan nomor telepon 0813 6103 5018. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 0823 1595 9860. Ibu Sintua Belseria Borusinaga dengan nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia,
Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Sitomorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, dan Inang Bibelfro Rameria Borupardede bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Borupanggabean dengan nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas.
Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.